Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joni ya. Oke, kita ketemu lagi di dapur ala Ibu Ilah, dapurnya saham. Untuk hari ini kita akan mengulas saham-saham dan posisinya sih tadi malam juga Dow-nya ditutupnya cukup lumayan ya, 1%-an cukup bagus sih. Di posisi 31055 ya. Oke, ulasan untuk tanggal 5 Februari ini kita akan mengulas beberapa saham cukup lumayan banyak nih kita ininya ulasannya. Oke, sebelum kita melanjutkan ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk teman-teman kita yang lainnya supaya semuanya tahu info-info mengenai update saham-saham dan ulasan-ulasan berikutnya gitu kan. Jangan lupa tombol loncengnya juga supaya notifikasi setiap ada video-video barunya ya. Oke teman-teman, kita coba ulas untuk IHSG yang kemarin berhasil ditutup di posisi 6107 atau plus 29,47 atau di 0,48%-an. Ini di area ini kita lihat ya. Oke, untuk posisinya sekarang kita melihat masih IHSG sendiri posisinya hari ini masih posisi sideways. Dia belum berhasil break di antara 6218 lah, antara di situ ya IHSG ini. Kalau dia berhasil di atas tutup 6212 mungkin dia udah mulai arahnya naik lagi, arahnya ke 64-an lagi ya. Sekarang posisi range-nya IHSG sendiri masih bergerak di antara 5947 sampai 6218. Jika berhasil dia tutup di atas 6218, arahnya udah 64-an lagi ya. Untuk sekarang kita tetap posisinya disiplin. Ingat, kita harus hati-hati dan disiplin dalam trading untuk sekarang ini ya. IHSG masih sideways, masih konsolidasi. Jadi jangan berpikir sekarang tutup di atas 61 IHSG udah mulai kuat ataupun bagaimana gitu kan. Karena posisinya belum menandakan ada tanda-tanda dia itu udah mulai break lagi ke atas. Dengan volume yang kurang begitu banyak dan MACD-nya juga belum begitu menandakan untuk ngebreak gitu kan. Jadi kita tetap harus hati-hati gitu loh. Kita harus hati-hati. Kita mainnya save aja dulu, mainnya trading dulu. Lebih aman gitu loh, ya. IHSG masih bergerak di sini, kita main trading. Antara 2 sampai 3% atau 5% kita keluar. Kita main cepat. Kondisinya di sini. Kecuali IHSG sudah berhasil tutup di atas 6218, itu baru ada kemungkinan IHSG akan break lagi ke atas. Gitu kan. Jadi nah, gini, kita lihat ya posisinya. Kalau dia berhasil, dia akan begini. Tapi kalau dia nggak berhasil, ini arahnya masih belum pasti, gitu kan? Atau dia akan gitu. Jadi ada kemungkinan IHSG ini kita masih belum tahu arahnya nih. Karena masih belum break. Kalau dia berhasil break di atas 6218, ada kemungkinan dia akan break terus melewati ininya. Yang tertinggi kemarin misalnya di posisi sini. Nah, oke teman-teman. Nah ini posisinya ya. Jadi IHSG bisa jadi arahnya ke atas jika dia sudah di 2618 ini bisa dibreakin. Ada kemungkinan langsung lewat ke 64-an nantinya. Berikutnya gitu kan. Tapi kalau dia masih belum
bisa break di situ 6218 resist yang itu, dia masih ada kemungkinan turun. Jadi kita mainnya itu main safe ya, mainnya jangan posisinya kita ini udah aman nih, belum. Oke ya, oke kita lanjut ke saham berikutnya ya. Tapi ingat ya, hari ini keluar data GDP PDB Indonesia ya. Jadi kita lihat kan apakah sesuai dengan ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Ini mempengaruhi sekali karena pertumbuhan kita apakah masih minusnya lebih dalam di kuartal ketiga atau lebih baik kuartal keempat ini gitu loh ya. Kuartal keempat ini kita kalau lihat dari data PMI kemarin ya, Purchasing Manufacture Indonesia itu kan 52,2, itu tertinggi dari 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau melihat dari data itu harusnya di atas ekspektasi gitu loh. Ekspektasi konsensusnya itu GDP itu minus 2%-an. Ya mudah-mudahan cukup lumayan bagus atau minimalnya sesuai dengan konsensus lah ya, minus 2% gitu kan. Itu sih. Jadi perhatikan juga ini nanti keluar data GDP ini ya, GDP PDB Indonesia sendiri itu akan menentukan pergerakan harga saham juga, jangan salah gitu loh. Jadi kita coba ke saham ya, kita mulai ulasan ke saham ya. Kita lihat Tekim. Ini ada beberapa ini ya, Tekim. Oke, Tekim kalau saya lihat ini cukup lumayan bagus arahnya ya. Ini juga MACD-nya cukup bagus dan volumenya cukup lumayan besar ini volumenya. Volume kemarin cukup lumayan besar, cuma kita ada range buy. Kita lebih aman, kita tunggu dengan kondisi sekarang ini. Tekim cukup kita buy di antara 14.925 sampai 15.500-an. Kemarin sih tutup di 16.850 ya. Kita range-nya di situ aja. Kita tunggu aja. Nggak usah kita paksain masuk di atas 16 ini, di atas 15.50. Kita tunggu dulu di situ ya. Oke. Setelah itu kita INKP ya. Kita lihat INKP-nya sendiri. INKP sama ya dengan Tekim ya, posisinya masih cukup lumayan. Di sini bertahan, naik, turun, ini naiknya cukup lumayan tinggi. Tertingginya kemarin dia 15.50 tapi tutupnya di 14.675 ya untuk INKP sendiri. Volumenya cukup lumayan besar, MACD-nya juga mendukung. Jadi posisinya kalau saya INKP boleh buy lah di antara 14.150. Udah mulai boleh buy kalau di 14.150. Kita tungguin aja di situ, nggak usah kita paksain ya. Oke, setelah INKP posisinya kita lihat ke PNBN ya, Penin Bank ya. Penin Bank kemarin tutup di atas resistnya dia, di posisinya tutup di 11.100-an gitu kan. Nah, kita tungguin dia ngebreak di atas 11.20 atau tidak gitu loh ya. Nah, tapi kita mulai boleh buy di antara 10.80 sampai 10.90 antara situ. Nah, kalau di bawah itu kita nggak usah beli. Kalau turun dia di bawah 10.90 kita cut loss, sell gitu kan. Nah, kalau dia break di 11.20 kita beli. Jadi kalau mau beli lebih aman di atas 11.20. Range-nya di situ lebih amannya gitu kan. Nah, kalau dia ngebreak di 11.20 arahnya dia itu akan ke 11.55. Emang kecil, tapi dia kalau dia breaking berhasil di 11.55, dia akan sampai ke 12.05 ya nantinya gitu loh. Itu. Jadi secara MACD-nya juga mendukung, volumenya emang nggak begitu banyak, tapi 2 hari ini sudah cukup bagus gitu loh, dibandingkan sebelumnya kan tipis-tipis sekali gitu kan. Oke, kita setelah Penin Bank kita lihat
Ini JSKY ya, JSKY ya, berapa hari ini saya emang perhatikan JSKY nih, tapi emang dia belum break di antara 205. Jika dia berhasil ngebreak nih di atas 205 sampai volumenya cukup main kuat, dia akan ngebreak. Dan ini salah satu saham yang ibaratnya diam-diam tapi dia menghanyutkan kenapa? Tapi sekali dia ngebreak dia akan karena posisinya dia ada rencana untuk reisu di antara 500-an karena untuk mengoptimalkan pabrik barunya dia ya yang ada di Gunung Putri Cilengsi ya. Ini adalah perusahaan, kenapa saya masih rekomendasi JSKY ini ya. JSKY masih ada corporate action, dia reisu di antara 500-an untuk memenuhi permintaan yang sekarang ini Pak Jokowi listrik tenaga surya ya. Jadi dia coba ini salah satu yang terbesar juga untuk produksi panel listrik tenaga suryanya ya dia ya. Jadi boleh diperhatikan, tapi range buy-nya itu kalau bisa di antara 175 sampai 180 untuk sekarang ini, gitu kan. Nah, ini ya kalau mau main tradingnya juga bisa gitu kan. 205 dia nggak ngebreak 205, buang dulu. Kan lumayan tuh intinya di situ. Oke, kita dari JSKY kita lihat ke Gajah Tunggal ya. Kemarin saya perhatikan cukup lumayan menarik Gajah Tunggal gitu kan. Walaupun masih belum begitu bagus, tapi range-nya dia cukup menarik ya. Ini sahamnya Pak Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong ini ngumpulin terus nih si Gajah Tunggal ini gitu kan. Perusahaannya bagus, besar. Sementara ini posisi sahamnya lagi turun terus nih setelah dia tertingginya waktu itu sampai ke 1020 ya. Oke, sekarang ini kan tutup kemarin di 775 nih. Nah, 775 kalau bisa kita beli di area 700 sampai 750 ya. 700 sampai 750 kalau dia turun antara situ sih kita tunggu di situ saja, nggak usah kita paksain naik ya. Tunggu di antara range 700 sampai 750 kita boleh buy di situ. Nah, kita kemana arahnya? Ini sementara ini posisinya di sini gitu kan. Di antara 850, arahnya ke sana nanti. Nah, 850 bisa terlewatin dan bisa ngebreak, berarti dia arahnya udah antara 900 sampai 1000. Ya. Kita lihat di situ ya. Untuk Gajah Tunggal. Oke, kita lihat lagi setelah Gajah Tunggal ada yang menarik adalah Medco. Medco dengan kondisi minyak yang sekarang naik terus gitu, walaupun dikit-dikit naik, Medco ini ada cukup lumayan yang menarik. Kemarin sempat dia ngebreak di posisi tertingginya 705, tapi tutupnya di 670. Masih cukup lumayan bagus tutupnya juga, posisi di area supportnya dia gitu loh. Jadi kalau misalnya Medco ini dia bisa bertahan di antara 670 hari ini, atau dia ngebreak lagi di antara 670 sampai 700, kita boleh buy gitu loh. MACD-nya juga ini cukup mendukung, volumenya sih kurang begitu banyak gitu loh. Masih di bawah gitu kan. Nggak begitu banyak, tapi secara pergerakan sudah mulai boleh diperhatikan. Oke. Setelah Medco kita lihat ya ada Crush ya kemarin yang cukup menarik juga nih gitu kan. Crush kemarin berhasil posisinya tutup di atas resistnya dia gitu kan. Posisi tutupnya di 685, tertingginya di 710. Jadi teman-teman, kalau misalnya si Crush ini bisa bertahan di antara 665, kita boleh buy di antara 665 lah. Coba kita tunggu di 665. Kalau dia break di bawah 665 kita jangan dulu beli. Tapi kalau dia 665 berhasil terus mental, oke lah, buy aja. Arahnya ke sini nih, arahnya. Posisinya 725 sampai 730 ya nantinya. Oke. Lumayan untuk Crush ini ya, teman-teman. Kita lihat berikutnya ada ISAT ya. Posisi ISAT ini kemarin sempat ngebreak di atas resistnya dia, tapi dia nggak mau tutup di situ ya. Sempat tertingginya 59 tapi tutup di 5575 ya. Nah, jadi untuk ISAT ini juga kan didukung dengan berita mergernya dia dengan Tri gitu kan.
Nah, cukup masih dihembuskan kembali berita-berita itu. Nah, kalau mau beli di antara 5.600-an lah. 5.600 maksimal kalau dia break maksudnya. Kalau break 5.600 kita beli gitu loh ya. Kalau di atas itu nanti kita tunggu dulu. Kalau di bawah itu pun kita di bawah 5570 kita jangan dulu. Tunggu dulu. Pokoknya dia tunggu ngebreak 56 boleh buy. Tunggu ngebreak. MACD-nya sudah cukup lumayan bagus dan volumenya juga sudah mendukung ya. Jadi kalau ISAT ngebreak di 56 boleh beli. 5.600 ini boleh masuk. Kalau dia posisinya ngebreakin ke atas gitu loh, itu beli. Tapi kalau ke bawah kita tunggu dulu, jangan dulu. Kalau dia dibuang di bawah 5575 kita tunggu. Karena apa? Belum tentu dia ngebreak lagi nantinya, malah arah turun gitu loh. Oke? Kita lihat ada WIM ya, WIM. Nah, WIM ya. Teman-teman, WIM ini emang perusahaan rokok juga Wismilak. Cuma Wismilak kebanyakan adalah rokoknya adalah kretek. Yang kretek ini kan cukainya tidak naik gitu kan. Karena apa? Kretek ini kebanyakan itu kan banyak ini tenaga kerja. Jadi itu yang tidak naik ya. Ada sebagian yang dia pakai filternya baru naik, yang pakai mesinnya gitu kan. Yang pakai manualnya itu kan cukainya nggak naik. Jadi dia masih tidak begitu, turunnya tidak begitu dalam kemarinnya juga, tidak seperti teman-temannya dia gitu kan, Sampurna dan Gudang Garam gitu kan, yang cukup lumayan. Secara MACD dia sudah mulai ngebreak nih, sudah mulai bagus. Tapi posisi di sini juga udah mulai mental dari posisi dia punya support gitu kan, tek mental ke atas. Jadi kalau menurut saya WIM ini cukup bagus buy di area 535 sampai 550 ya. 535 sampai 550 boleh lah kita ngumpulnya di situ, belinya di situ gitu loh. Nah, kemana sih arahnya? Nah, di sini teman-teman. Kita lihat ini di sini. Untuk WIM ini sementara sampai 615 ya, di situ dia ada resistnya gitu kan. Nah, lumayan kan posisinya. Kalau misalnya di 535 550 keluar di 600 aja lah udah. 600 itu lumayan berapa persen coba gitu kan. Nah, kita setelah WIM yang menarik lagi adalah coba lihat kita kemarin grupnya Penin ya. Penin Live. Nah, Penin Live kemarin berhasil tutup di atas ya. Di posisinya di 248 gitu. Cuma untuk Penin Live ini karakternya kadang sulit ya untuk kita baca untuk dari market. Cuma untuk sementara ini kita posisinya MACD mendukung, volume juga dia mendukung gitu loh kemarin. Untuk penutupan kemarin volumenya cukup lumayan bagus gitu kan. Nah, kalau kita mau buy, bagusnya sih Penin Live di antara area 240 aja ya. 240 kita coba dia bertahan nggak di 240. Kalau dia turunin di bawah 240 ya kita jangan dulu beli gitu loh. Itu aja sih posisinya. Posisinya itu aja. Nah, kita setelah itu ada posisi yang menarik kembali adalah BJTM ya. Posisi BJTM kemarin cukup lumayan bagus. Volume juga agak naikkan dari sebelumnya gitu kan. Nah, di sini BJTM kalau saya sarankan itu buy di antara 785 sampai 800 ya. 785 sampai 800. Kalau dia bertahan di antara 785 itu masih boleh lah buy ya. Tapi kalau dia diturunin di bawah 785 jual intinya yang kita beli gitu kan. Dia masih belum berani untuk naik lagi kalau kayak gitu kan. Oke, kemana sih arahnya? Arahnya masih di sini ya. Posisinya posisinya sementara BJTM kalau dia berhasil tutup berhasil bertahan antara 785 sampai 800 bisa antara di 830 lah gitu kan. Arahnya ke sana 830 sementara. Nah, kalau misalnya 830 ini bisa dilewatin, arahnya cukup lumayan banyak teman-teman. Bisa ke 970-an ya. Jadi range-nya dia ada resist antara 830 sampai posisinya mungkin target awal sih 880 ya, 880. Nah, 880 ini resist yang cukup lumayan kuat yang harus dilewatin sama dia gitu loh. 880 ini. Gitu. Kalau 880 terlewatin dia bisa ke 970 teman-teman untuk BJTM ini.
gitu kan. Oke, kita berikutnya kita lihat ya, ada ESA ya. ESA kemarin volumenya udah mulai naik lagi gitu kan. MACD-nya sudah kelihatan mau nge-break lagi gitu kan, tapi masih belum konfirmasi dia break gitu loh. Jadi kita harus hati-hati juga mainnya gitu loh. Posisi areanya ESA buy di area 220 sampai 230 ya. Belinya di antara situ, mungkin arahnya ke sementara ini 260-an ya. 268, antara 268 di sini gitu kan. Nah, 270 atau 268, nah antara di situ ya untuk area jualnya gitu kan. Ingat ya, untuk sementara ini posisinya kita mainnya main trading nih, main cepet, bukan untuk disimpan ataupun apa ya. Jika satu hari itu ada gain antara 2-5%, jual dulu posisinya. Nah, kita berikutnya kita lihat ada SMSM ya. SMSM itu kemarin juga cukup lumayan bagus dan posisi MACD-nya cukup mendukung, volumenya juga mendukung. Ini posisi kita kalau bisa sih SMSM area buy di antara 12.50 sampai 12.55. Kita tunggu di situ. Posisi atasnya juga posisinya antara 13, di sini 13.35 ya. 13.35 di situ ya. Posisinya untuk SMSM ya. Oke. Berikutnya ada ACES ya. ACES masih cukup lumayan menarik. ACES MACD-nya juga cukup bagus, tapi kemarin sayang tutupnya masih di bawah posisi resistnya dia. Di posisi kemarin tutup di 1670. Resistnya dia sendiri posisinya di 17-annya. Posisinya kalau dia ngebreakin di atas 1690 sih sebenarnya antara 1690 sampai 17 itu cukup lumayan bagus ya. Kalau kita mau tunggu di atas 1690 baru buy atau di atas 17 kita baru buy itu nggak masalah gitu loh. Kalau mau lebih amannya ya gitu. Oke, berikutnya kita coba lihat ada BBNI ya. BBNI secara teknikal cukup lumayan menarik teman-teman ya. BBNI masih posisinya di antara sempat turun di supportnya dia, tapi dia mental lagi gitu kan. Posisi kemarin kan terendahnya 6175 tapi tutupnya close-nya 6275 lagi. Jadi cukup lumayan, boleh diperhatikan untuk BBNI secara MACD juga cukup lumayan bagus, tapi volumenya masih belum mendukung ya sebenarnya ya. Tapi kita boleh perhatikan kalau dia bertahan di antara BBNI ini, kita tunggu aja di 6175 aja. Kita tunggu di antara di situlah. Kalau 6175 dapat ya udah. Kalau enggak ya kita jangan dulu gitu loh. Kita tunggu aja di situ gitu. Oke. Berikutnya yang terakhir nih ya. Kita ada LPKR. Untuk LPKR-nya sendiri posisinya itu area belinya di posisi sini sih masih 200-an ya. Tapi kita kalau bisa belinya itu kalau dia break 205 baru beli ya. Secara ininya dia masih doji ini ya. Kalau dia break 205 boleh beli, tapi MACD-nya dia sudah cukup lumayan mendukung, volumenya yang belum gitu loh. Jadi makanya kita tunggu, kalau dia break 205 buy gitu kan ya. Iya, itu aja teman-teman. Nah, jangan lupa ya, hari ini kalau posisi IHSG naiknya cukup lumayan tinggi, berarti itu menandakan GDP kita udah ada tanda-tanda bagus ya. Biasanya sih keluar antara jam 10-an sih untuk pengumuman GDP ya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita doakan hari ini market kita bagus, kita untung semua, cuan semua. Oke, ingat jangan lupa pakai masker gitu kan, jaga kesehatan. Oke, minum multivitamin ya. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, saya ini hanya sebagai ulasan-ulasan untuk membantu informasi-informasi tentang saham-saham yang teman-teman perlukan. Bukan suatu ajakan untuk investasi, membeli dan menjual saham yang Anda punya gitu loh. Jadi semua resiko ada di Anda sendiri gitu loh. Keputusan investasi ada di Anda sendiri. Mau beli atau jual. Bukan ibaratnya saya mengajak. Ini hanya sebagai ulasan-ulasan, setiap hari saya membantu Anda. Ini gratis. Ingat, ini gratis. Tidak dipungut apapun. Nah, cukup Anda untuk subscribe, like,
dan komen di bawah ini, di bawah kolom komentar. Anda komen, Anda tulis saham apa yang akan di review untuk besok. Nah ya, nah untuk hari Sabtu saya akan review untuk saham-saham untuk 1 minggu. Biasanya saya bikin begitu ya, supaya untuk kedepannya bagaimana sih gitu loh. IHSG di hari Sabtu saya akan bikin panjang, biasanya 1 jam mungkin saya akan bikin videonya ya. Setiap hari Sabtu itu. Kalau nggak Sabtu atau Minggu itu biasanya keluar gitu. Oke, pantengin aja, subscribe, tombol loncengnya supaya ada notifikasi supaya ada notifikasi untuk setiap video-video berikutnya. Oke? Ya, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.